Halo semua, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan dengan kasus masa nifas atau postpartum. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Priani Patiasina dengan NIM 21142 01025 dari Fakultas Keperawatan kelas A1 semester 1 Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dengan mata kuliah Keperawatan Dasar 1 dengan dosen pengampu Nurse Tirsa Monggi, Escape MKes. Postpartum adalah waktu di mana proses penyembuhan dan perubahan, waktu sesudah melahirkan sampai sebelum hamil, serta penyesuaian terhadap hadirnya anggota keluarga baru. Masa nifas dimulai setelah kelahiran plasenta dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Sekarang kita masuk dalam resume keperawatan. Pengkajian dilakukan pada tanggal 29 April 2013 pada jam 08.00 waktu Indonesia Barat. Yang pertama, identitas pasien dengan nama Nyonya E, umur 24 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, alamat Klaten Cengkungan, Banyudono, Boyolali. Identitas penanggung jawab yaitu Tuan R, 24. Jenis kelamin laki-laki, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, alamat Klaten Cengkungan, Banyudono, Boyolali. Hubungan dengan pasien yaitu suami. Berikut catatan medis dari pasien, yaitu tanggal masuk 28 April 2013 pada jam 18.45 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah pengkajian riwayat kesehatan. Keluhan utama pasien mengatakan nyeri pada luka jahitan postpartum spontan, nyeri karena tindakan episiotomi pada perineum, seperti ditusuk-tusuk di daerah perineum. Skala nyeri yaitu 7. Nyeri dirasakan pada saat darah keluar dari jalan lahir ketika mengejan. Nyeri hilang saat darah tidak keluar, tidak mengejan, dan tidak banyak. Berikut riwayat kesehatan sekarang. Pasien datang ke IGD hari Minggu, tanggal 28 April 2013 jam 18.30 diantar suami dan ibunya dengan masa kehamilan 36 minggu, terasa kencang-kencang mulai jam 10.35 sampai jam 13.45 dan sudah keluar lendir darah. Riwayat kesehatan dahulu. Pasien mengatakan belum pernah mendok di rumah sakit, pernah mengalami sakit panas tetapi hanya dirawat di rumah. Hasil penelitian, dalam teori terdapat 5 diagnosa keperawatan yang muncul pada klien post Setio Caesaria Gemali dengan kebutuhan pecah dini, resiko infeksi berhubungan dengan trauma jaringan, nyeri akut berhubungan dengan trauma perineum, ketidakefektifan ASI berhubungan dengan kurang pengetahuan, intoleransi aktivitas berhubungan dengan hambatan mobilitas fisik, perubahan eliminasi berhubungan dengan penurunan saraf printer urin, kurang pengetahuan mengenai perawatan diri berhubungan dengan kebutuhan merawat diri. Diagnosa keperawatan yang muncul dalam kasus nyata pada Nyonya E yaitu nyeri berhubungan dengan agen injuri fisik. Nyeri akut adalah pengalaman sensor dan emosi yang tidak menyenangkan akibat adanya kerusakan jaringan aktual atau potensial, atau digambarkan dengan awitan yang tiba-tiba atau bertahan
dengan identitas ringan sampai berat dengan akhir yang dapat diantisipasi, makan dan durasinya kurang dari 6 bulan. Setelah dilakukan pengkajian dan menganalisis kasus diagnosa yang muncul, ada 3 diagnosa, yaitu psikoinfeksi berhubungan dengan trauma jaringan, nyeri berhubungan dengan agen injury fisik, intoleransi aktivitas berhubungan dengan hambatan mobilitas fisik, kurangnya pengetahuan perawatan payudara berhubungan dengan kurangnya informasi. Intervensi yang muncul pada teori tidak sepenuhnya dijadikan intervensi bagi penulis dengan pengelolaan pasien dikarenakan kondisi dan situasi pasien dan kebijakan intensi rumah sakit. Hampir seluruh intervensi dilakukan pada saat pengelolaan pasien. Itu dia contoh kasus asuhan keperawatan pada pasien postpartum atau masa nifas. Semoga bermanfaat. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra